Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah teman-teman. Jumpa lagi pembelajaran jarak jauh kembali bersama Pak Fatah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar menjelaskan revolusi bumi dan pengaruhnya, menyajikan informasi penting menjadi teks, mengidentifikasi interval nada pada dan menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan. Sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Amin. Alhamdulillah teman-teman, mari kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Lagi musim penghujan ya, meskipun Indonesia mengalami 2 musim karena terletak di daerah tropis ya, curah hujan di setiap daerah berbeda. Selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya disebut revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau disebut dengan kala revolusi adalah 1 tahun atau 365 lebih seperempat hari. Kala revolusi bumi digunakan sebagai perhitungan waktu 1 tahun. Untuk mempermudah perhitungan, disepakati bahwa 1 tahun 365 hari. Setiap 4 tahun, 1 tahun digenapkan menjadi 366 hari dan dikenal dengan tahun kabisat. Artinya yang seperempat itu dirapel di tahun keempat ya menjadi 1 hari ya, 365 menjadi 366 di tahun keempatnya. Itulah yang disebut tahun kabisat. Nah, tentang revolusi bumi, apa pengaruhnya dalam kehidupan manusia? Nah, di sini ada teks tentang pengaruh revolusi bumi. Silakan dibaca. Bumi berevolusi pada orbitnya berbentuk elips, tidak lingkaran murni ya. Bumi juga berotasi pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap poros, sehingga sinar matahari yang diterima oleh bagian bumi utara dan selatan tidak merata. Kemiringan bumi terhadap poros dan gerak revolusi bumi tersebut menyebabkan terjadinya gerak semu tahunan matahari ya. Gerak semu tahunan matahari adalah kedudukan peredaran matahari yang dilihat dari bumi sepanjang tahun, seolah-olah ada kegeseran dari utara ke selatan dan dari utara ke selatan dari khatulistiwa. Akibatnya matahari tidak terbit dan tenggelam pada sisi yang sama. Kadang-kadang matahari terbit agak ke utara, kadang-kadang juga terbit dari arah agak ke selatan. Artinya tiap saat atau ada bulan-bulan tertentu matahari tidak pas, artinya tidak pas di atas kepala kita ya. Kadang-kadang condong agak ke arah utara atau condong ke
arah agak selatan. Pengaruh revolusi bumi lainnya adalah perubahan musim sepanjang tahun, serta perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Daerah yang dekat dengan matahari yang banyak mendapat cahaya sehingga menjadi lebih hangat. Sedangkan yang jauh atau kurang cahaya menjadi lebih dingin sehingga mengalami musim dingin. Berikut adalah perbedaan musim pada belahan bumi utara dan selatan. Setelah membaca teks tadi, jawablah pertanyaan berikut di halaman 31 ya. Masih dengan teks pengaruh revolusi bumi atau revolusi bumi dan pengaruhnya dari teks yang sudah kalian baca. Nah, apa yang ingin kamu ketahui mengenai revolusi bumi ya? Setelah membaca, carilah 3 informasi penting mengenai revolusi bumi dan pengaruhnya pada bacaan tersebut. Silakan ditulis di halaman 32. Lanjut juga di halaman 37 dengan kompetensi dasar yang sama, menyajikan informasi penting dari teks. Ada suatu teks yang berjudul Suku Baduy, suku pemelihara ayam. Ada apa informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks di atas di halaman 37 anak tentang suku Baduy, ciri pertama, ciri kedua, dan ciri ketiga. Silakan. Menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan. Anak-anak, tentang revolusi bumi tadi yang dapat menyebabkan perbedaan musim. Indonesia sekarang lagi musim penghujan. Saatnya di mana-mana pada musim hujan seperti ini akan ada kerja bakti ya di beberapa tempat di daerah kamu atau di sekitar rumah kamu. Nah, dalam menjaga kebersihan, itu merupakan salah satu kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan ya. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam menjaga lingkungan, karena lingkungan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Hak warga negara berkaitan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8H Ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ya. Untuk mendapatkan hak tersebut, sebelumnya masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. Nah, kira-kira apa saja hal yang dapat kamu lakukan dalam memenuhi kewajiban menjaga lingkungan di sekitar rumah, sekolah, dan masyarakat di halaman 38. Silakan lanjut diisi. Menjaga lingkungan dapat juga dilakukan dengan cara sederhana. Itu bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini standar ya. Di halaman 39 ada lagu Membuang Sampah karya A.T. Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan.
di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Perhatikan nada dalam lagu tersebut. Nyanyikan lagu tersebut dengan interval nada yang tepat dan tinggi rendah nada yang sesuai. Kamu sudah belajar apa itu interval nada ya, interval nada dalam sebuah lagu. Alhamdulillah teman-teman, demikian pembelajaran untuk hari ini, tema 8, tema baru ya, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mudah-mudahan kalian masih nyaman dan betah dalam pembelajaran jarak jauh ya, pekan kedua ini. Silakan bolak-balik atau kembali baca buku tematiknya supaya tidak ketinggalan pembelajarannya. Demikian dari Bapak. Sudah belajar apakah kita hari ini? Yang pertama, menjelaskan revolusi bumi dan pengaruhnya, menyajikan informasi penting menjadi teks, mengidentifikasi interval nada pada lagu, dan menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan. Bapak tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.